Assalamualaikum Bu Rina, apa kabarnya siang ini Bu? Waalaikumsalam Bu Denita, Alhamdulillah kabar saya baik-baik hari ini Bu. Anak-anak di kelas bagaimana nih Bu kondisinya sekarang? Alhamdulillah juga Bu, kelas kondusif dan sebagian besar anak juga bersemangat sekarang belajarnya Bu. Ada apa nih Bu? Apa yang mau dibicarakan siang ini Bu? Begini Bu, sebelumnya saya meminta maaf dulu nih Bu Denita sudah mengganggu waktunya sebentar. Saya mau membicarakan sedikit tentang permasalahan saya di kelas Bu. Jadi saya ini sedang merasa kurang nyaman gitu loh. Di mana tingkah laku ada salah seorang dari murid yang bernama Ananda Nabil ini, saya memantau perilaku dia ini termasuk kurang baik Bu Denita. Jadi ada murid laki-laki kelas Bu Rina gitu ya, namanya Ya, Nabil, yang perilakunya tuh kurang baik gitu ya Bu Rina. ya Bu Denita seperti itu. Nah, kira-kira ini Bu Rina, apa yang bisa didapatkan dari percakapan kita pada siang ini Bu? Eh, saya berharap ini Bu Denita, setelah saya bicara dengan Bu Denita nanti, saya bisa mendapatkan solusi untuk menghadapi Ananda Nabil ini, terutama saat ia ada dalam pembelajaran saya Bu. Oke, berarti ingin ada solusi ya Bu, setelah Ya, percakapan kita nanti gitu ya. ya betul Bu. Nah, tadi berkaitan dengan perilaku anak ini Bu Rina. Kalau menurut Bu Rina sendiri, perilaku anak yang baik itu seperti apa kira-kira? Terutama di kelasnya Bu Rina nih. Oke, begini kalau menurut pendapat saya ya, pribadi ya Bu Denita, anak yang baik itu anak yang pertama, anak yang hadir tepat waktu saat jam pembelajaran, anak yang bisa menghargai guru dan bisa menghargai temannya juga, di mana anak yang rajin dan bisa tertib saat jam pelajaran dan juga tidak usil dengan teman-temannya, Bu. Sopan saat belajar, anak yang merespon juga ketika kita misalkan memberi pertanyaan. Kemudian ada satu lagi nih Bu, tidak mengajak temannya untuk cabut saat jam belajar dan apalagi tidur saat jam belajar Bu. Itu Bu Nita. Saya sepakat dan setuju sekali dengan pendapat Bu Rina bahwa anak yang baik itu perilakunya juga baik. Nah, kalau didengar masalah Bu Rina tadi, sampai mengajak temannya cabut saat belajar, dan bahkan tadi tidur siang juga nih, tidur siang di saat jam terakhir. Terus merespon baik itu berarti anak yang aktif dan memperhatikan tentunya ya Bu Rin. Iya Bu Denita. Nah, misalnya murid Bu Rina yang tadi bermasalah nih dinyatakan dalam angka 1 sampai 10. Nah, di mana kira-kira posisinya ini menurut Bu Rina? Kalau menurut saya ya Bu Denita, di mana Ananda Nabil ini berada pada posisi angka 4 Bu. Kenapa saya mengatakan berada pada posisi angka 4? Karena Ananda Nabil ini kadang sering alpa dan hadir pun juga sering terlambat ketika belajar dan tidak pernah tertib usil dengan temannya. Di mana bahkan ada temannya yang menangis Bu Denita saat itu keusilannya. Kemudian dia juga sering ngajak temannya cabut saat jam pelajaran. Ada dan tidaknya dia di kelas pun juga kita berikan pertanyaan, dia kerap mensepelekan, tidak merespon dengan baik dan bahkan sering tertawa dia, Bu Denita. Jadi begitu ya Bu. Jadi posisi si Nabil ini berada di angka 4 ya Bu Rina ya. Karena sikapnya seperti tadi tuh. Gitu ya? Iya, betul Bu. Iya, baik-baik. Nah, apa sih yang menyebabkan murid yang bernama Nabil itu seperti itu kira-kira menurut Bu Rina? Mungkin ini ya Bu Denita. Mungkin karena dia kurang mendapatkan perhatian apa dari kedua orang tuanya, Bu. Orang tua si Nabil ini terlalu sibuk, saya lihat dari pekerjaan.
sehingga Nabil jarang mendapatkan perhatian. Di mana orang tua Ananda Nabil ini sebenarnya teman saya juga sih Bu Denita. Ayahnya bekerja di bank, di mana berangkat pagi, pulang sore dan kadang juga malam. Kemudian ibunya juga seorang pegawai kantoran yang juga pergi pagi, pulang sore. Jadi mungkin karena kurang diperhatikan dan ingin mencari perhatian, makanya dia seperti itu di kelas yang terkadang perbuatannya tidak lagi dicap sebagai perilaku yang baik lah Bu Denita. Oh, jadi penyebabnya begitu ya, Bu ya. Nabil ini anak orang yang termasuk berlimpahan materi kalau dilihat dari pekerjaan ayah dan ibunya. Namun dia ini tidak mendapat banyak perhatian dari orang tuanya. Begitu ya, Bu? Ya, benar itu Bu Denita. Oke, nah dari Bu Rina sendiri nih, ada nggak upaya yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini? Pernah nggak ada upaya yang dilakukan gitu Bu Rina? Ada sih Bu, di mana pernah sih dilakukan. Upayanya begini, saat saya pernah memberikan pembinaan pertama berupa nasihat ketika dia melakukan permasalahan kecil yang waktu itu dia tidak mengindahkan apa yang saya tanyakan dan dia tertawa seperti meledekkan saya itu serius bertanya saat kegiatan belajar. Kemudian saya juga sudah pernah membuat perjanjian dengan saya secara tertulis ketika dia mengulangi permasalahannya itu mengganggu temannya sampai-sampai temannya nangis di mana dia mencubit teman sebangkunya hingga temannya itu terbiru. Upaya berikutnya juga pernah itu saya lakukan di mana dengan menceritakan sikap Ananda Nabil ini pada guru BK dan baru sampai situ sih Bu Denita, belum ada pemanggilan orang tua. Iya, iya. Berarti itu sudah merupakan upaya itu Bu Rin. Tadi kata Bu Rina baru sampai menasehati, membuat perjanjian tertulis dan membicarakan ke guru BK. Nah itu sudah merupakan upaya tuh Bu Rin. Kalau boleh tahu ini, kenapa belum sampai pada pemanggilan orang tuanya? Apakah ada hambatan yang dirasakan oleh Bu Rina sampai belum melakukan pemanggilan orang tuanya gitu? Iya sih Bu, karena dia itu anak teman saya. Saya merasa tidak enakan, agak sungkan gitu dengan ibunya untuk menyampaikan. Saya merasa ada kekhawatiran dalam diri saya jika orang tuanya tidak merespon baik, maka akan menimbulkan konflik baru, terutama terhadap saya, Bu. Jadi, ya saya harus berpikir terlebih dahulu, meminta pendapat teman dulu, baru memutuskan untuk memanggil orang tuanya yang juga teman saya sendiri, Bu Nita. Makanya saya meminta pendapat Ibu Denita. Oh iya iya. Jadi Bu Rina tuh segan, sungkan, dan khawatir gitu ya terjadi konflik baru sehingga memperkeruh suasana, bukan mendapatkan penyelesaian malah masalah baru. Begitu ya Bu Rin ya? Iya, begitu, Bu. Tadi niatnya saya baik, ingin memperbaiki sikap Ananda Nabil. Namun takutnya penerimaan orang tuanya yang tidak enak tentu akan menimbulkan masalah baru bagi saya. Bu Rin, apa mungkin ada cara lain untuk mempertemukan Bu Rina dengan orang tuanya supaya ngobrolnya itu bisa enak dan tidak salah menilai gitu? Apa ya, Bu ya? Saya sebenarnya memang ingin memanggil orang tuanya dan berbicara langsung mengenai perilaku Ananda Nabil ini sebagai bentuk pembinaan lah lanjutannya. Namun saya merasa agak sungkan menjelaskan, takut tidak diterima dengan baik oleh ibunya. Mungkin langkah awal yang akan saya ambil adalah meminta tolong Bu Elsa selaku guru BK mungkin untuk menghadiri pembicaraan saya selaku wali kelas dengan orang tuanya supaya ada penengah lah saat kita membahas perilaku anaknya.
Bu Elsa ini merupakan orang yang cukup berpengalaman juga menangani kasus anak yang bermasalah sampai melibatkan orang tuanya. Bu Elsa juga yang akan memulai mungkin menjelaskan tentang perilaku Ananda Nabil selama belajar dengan saya pada orang tuanya. Jika setelah Bu Elsa menjelaskan atau memediasi saya dan orang tuanya, ternyata orang tua Nabil merespon positif, maka saya akan memberikan pembinaan lebih lanjut lagi untuk Ananda Nabil. Hanya itu yang terpikirkan oleh saya untuk saat ini. Gimana itu menurut Ibu Dinita? Itu bagus sekali tuh Bu Rina. Ini akan menjadi ide yang bagus untuk penyelesaiannya Bu. Ibu Ibu Elsa tadi selaku guru BK itu kan memang ahlinya di bidang itu. Dan tentu beliau akan pas dalam menyampaikan sehingga orang tua Nabil akan merespon positif. Nah, ide bagus tuh Bu Rin, bolehlah ini boleh. Ya, Nah, Bu Rina, nanti kalau itu dilakukan dan Bu Rina sudah berupaya, apakah ada ide lain atau alternatif lain rencana yang mau Bu Rina lakukan gitu? ada sih Bu. Rencana keduanya begini Bu. Sebelumnya saya juga pernah menceritakan masalah Ananda Nabil ini pada guru yang lain mengajar di kelas ini juga. Ternyata ada beberapa orang guru yang memiliki masalah yang sama dengan saya. Saya terpikir untuk menyelesaikan masalah Ananda Nabil ini secara bersama-sama dengan guru tersebut. Saya akan mengajak teman-teman saya yang memiliki masalah serupa tadi agar memanggil Ananda Nabil dalam waktu yang bersamaan untuk menghadap orang tuanya dengan disaksikan oleh guru BK tadi, Bu Elsa. Jadi saya dan teman-teman guru lain yang bermasalah dengan Ananda Nabil, guru BK dan orang tuanya serta Nabil itu sendiri akan melakukan pembinaan. Ini diharapkan supaya suasana bisa lebih kondusif lah dan supaya orang tuanya juga tidak bisa berpikiran dan orang tuanya juga bisa berpikiran positif dalam menerima kritikan. Begitu Bu langkah awal dari saya. Nah, bagus juga itu Bu Rin. Langkah itu kayaknya bisa nih dilakukan. Jadi yang pertama memanggil orang tua, dalam hal ini ibunya Nabil, dan Nabil itu sendiri melalui Bu Elsa. Terus ini yang kedua dihadirkan semuanya, ada guru BK-nya, teman-teman guru yang menghadapi masalah yang serupa dengan Nabil, orang tua Nabil, dan Nabil itu sendiri. Itu bagus tuh. Kayaknya boleh lah itu dilakukan Bu. Iya Bu. Kira-kira nih Bu Rina, setelah upaya itu dilakukan, ukuran keberhasilan setelah upayanya dilakukan seperti apa Bu Rina? Ya, sepertinya yang saya harapkan Bu Denita, Ananda Nabil itu bisa menjadi berubah sikapnya, bisa menjadi baik tentunya dari dia yang kemarin-kemarin sering alpa atau sering terlambat menjadi rajin dan tepat waktu hadir di sekolah. Dia yang sering usil atau mengganggu temannya bisa menjadi penegur atau penengah, penasihat temannya yang usil lagi. Kemudian dia yang sering merespon tidak baik saat bertanya bisa lebih serius ketika menjawab pertanyaan dari guru yang bertanya. Kemudian juga dia yang sering mengajak cabut ini yang teman-temannya ini bisa menjadi orang yang menegur dari teman-temannya yang cabut ini. Yang jelas Ananda Nabil ini bisa tertib dan sopan saat mengikuti jam pelajaran Bu Den. Yang terakhir karena orang tuanya juga termasuk sukses lah di bidang pekerjaan, saya berharap anaknya juga sukses dan bisa mencontoh dari pelaku orang tuanya. Karena orang yang sukses sudah tentu memiliki sikap yang baik. Itu menurut saya Bu Jenita. Jadi itu merupakan ukuran keberhasilannya ya Bu. Jadi karena orang tuanya termasuk sukses dan berlatar belakang pendidikan yang bagus, jangan sampai anak memberi contoh perilaku yang tidak baik. Harusnya bisa menjadi contoh dan kebanggaan orang tuanya. Begitu ya Bu Rin ya. Ya, betul-betul seperti itu Bu Denita. Apa ini yang menjadi komitmen Bu Rina terhadap masalah ini? Terhadap
upaya yang akan dilakukan nanti? Apa komitmen Bu Rina? Nah, saya akan mencoba solusi yang sudah saya buat tadi, Bu Denita. Saya akan mencoba melakukan pemanggilan di hari Kamis nantilah sepertinya, Bu. Saya akan mencoba menghubungi Bu Elsa terlebih dahulu. Jika Bu Elsa bisa hari Kamis, maka saya akan melakukan pemanggilan orang tua Ananda Nabil di hari Kamis ini untuk datang ke sekolah. Kami akan membicarakan dengan diawali oleh Bu Elsa terlebih dahulu. Mungkin begitu, Bu Denita? Iya, ya. Jadi hari Kamis ya Bu ya, akan dilakukan pemanggilan orang tua Nabil ke sekolah dengan terlebih dahulu menghubungi Bu Elsa. Dan di hari itu juga, dan di hari Kamis itu pembicaraan akan diawali oleh Bu Elsa dulu untuk menjelaskan perilaku Nabil pada orang tuanya. Begitu ya Bu Rina ya? Ya, Bu, ya. Baik Bu Rin, saya simpulkan tadi ada siswa yang bermasalah, sering alpa, sering cabut, dan mengajak temannya cabut di kelas. Dia sering mengganggu teman, sampai ada temannya yang menangis, terus sering tidak merespon baik ketika diberi pertanyaan, dan dia ini anak orang yang termasuk sukses di bidang pekerjaan. Nah, tentu bagus pula nih di bidang pendidikan. Seperti itu ya. Setelah kita berbicara tadi, Bu Ina, ada upaya, yaitu melakukan pemanggilan orang tuanya melalui Bu Elsa dulu, yang ahli menguraikan masalah siswa, sehingga diharapkan tidak menimbulkan respon negatif terhadap orang tua siswa tersebut. Nah, begitu kira-kira ya Bu ya. Iya. Nah Bu Rina, bagaimana perasaan Bu Rina ini setelah kita berbicara siang ini Bu? Alhamdulillah, lega sekali Bu Denita. Tercerahkan awalnya ya saya banyak keraguan setelah berbicara dengan Bu Denita, saya menjadi lebih yakin dengan solusinya. Alhamdulillah. Saya sebenarnya nih Bu, gak sabaran lagi menunggu keberhasilan dari upaya Bu Rina ini. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Iya Bu, nanti saya kabari lagi. Semoga upaya Bu Rina dilancarkan, dimudahkan, dan saya akan sangat senang mendengar keberhasilannya nanti. Amin. Baik Bu, saya rasa cukup. Kira-kira masih ada lagi nggak yang mau dibahas Bu? Sepertinya itu dulu Bu, dan nanti jika upaya saya berjalan maksimal dan ada perubahan, saya akan menghubungi Bu Denita lagi. Terima kasih ya Bu Denita atas waktunya. Iya Bu Rina, sama-sama dengan senang hati. Di lain waktu nanti kita bertemu kembali ya. Terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Denita.